Dia tidak menyelamatkanku. Dia hanya melihatku terbakar. Kamu hidup. Syukurlah, aku tidak bisa menjangkaumu. Aku terbiasa menjadi bayangan di rumahku sendiri. Tidak kasat mata, tidak bersuara, dan seringkali terlupakan. Namaku Rina, dan bagiku, dinding-dinding kamarku adalah satu-satunya tempat di mana eksistensiku benar-benar diakui. Di luar sana, di ruang makan, di ruang keluarga, pusat gravitasi selalu berputar pada satu nama, Raffi. Adik laki-lakiku itu baru berusia 10 tahun, selisih 6 tahun dariku. Dia adalah matahari kecil bagi ayah dan ibu. Jika Raffi batuk sedikit saja, seluruh rumah akan panik mencari obat sirup dan termometer. Jika aku demam menggigil, paling hanya disuruh minum air hangat dan tidur lebih awal. Malam ini tidak ada bedanya. Saat makan malam tadi, Raffi memonopoli percakapan dengan cerita tentang mainan robot barunya yang mahal. Mainan yang dibelikan ayah tanpa berpikir 2 kali. Sementara itu, nilai ujian matematikaku yang sempurna tertumpuk begitu saja di ujung meja. Tertutup noda saus sambal, tak tersentuh dan tak terbahas. Rasa perih di dada itu masih tersisa bahkan saat aku mematikan lampu kamar. Aku berbaring menatap langit-langit yang gelap, mendengarkan keheningan yang perlahan menyelimuti rumah. Jam dinding berdetak monoton, seolah menghitung mundur kesabaranku yang kian menipis. Akhirnya, kelelahan mental itu menarikku jatuh ke dalam tidur yang gelisah. Namun, tidur itu tidak berlangsung lama. Sesuatu menarikku paksa dari alam mimpi. Bukan suara, melainkan sensasi yang mencekik. Tenggorokanku terasa kering dan perih, seolah baru saja menelan pasir panas. Aku terbatuk keras, mataku terbuka lebar dalam kegelapan. Hal pertama yang kusadari adalah baunya. Bau itu bukan aroma sisa masakan ibu atau pewangi ruangan lavender yang biasa tercium. Ini bau yang tajam, menusuk dan jahat. Bau karet terbakar, kayu hangus, dan sesuatu yang kimiawi. Asap. Uhuk, aku terduduk mengucek mata yang mulai berair. Kabut tipis berwarna kelabu melayang-layang di bawah sorot lampu jalan yang menembus celah gordenku. Jantungku yang tadinya berdetak tenang, kini mulai memacu ritme panik. Ayah, ibu, panggilku dengan suara serak. Tidak ada jawaban, hanya suara gemuruh aneh yang terdengar dari kejauhan, seperti suara angin ribut yang terperangkap di dalam ruangan. Asap, uhuk, aku terduduk mengucek mata yang mulai berair. Kabut tipis berwarna kelabu melayang-layang di bawah sorot lampu jalan yang menembus celah gordenku. Jantungku yang tadinya berdetak tenang, kini mulai memacu ritme panik. Ayah, ibu, panggilku dengan suara serak. Tidak ada jawaban, hanya suara gemuruh aneh yang terdengar dari kejauhan, seperti suara angin ribut yang terperangkap di dalam ruangan. Asap, aku turun dari tempat tidur, kakiku menyentuh lantai yang terasa hangat. Terlalu hangat. Insting purba dalam diriku berteriak bahaya. Aku berlari menuju pintu kamar, meraih gagang pintunya. Panas. Logam itu menyengat telapak tanganku, membuatku memekik kaget dan menarik tanganku kembali. Aduh, dengan tangan gemetar, aku melapisi telapak tanganku dengan ujung baju tidur, lalu memutar gagang pintu itu secepat kilat. Begitu pintu terbuka, dunia di hadapanku berubah menjadi neraka. Lorong lantai 2 yang biasanya sunyi dan gelap, kini bermandikan cahaya oranye yang menyilaukan. Gelombang hawa panas langsung menampar wajahku, membuat alis dan rambut depanku terasa terpanggang seketika. Asap hitam pekat bergulung-gulung di langit-langit, merayap turun seperti monster yang kelaparan. Kebakaran, bisikku, suaraku hilang ditelan gemuruh api yang melahap kayu-kayu penyangga atap. Api itu menjilat-jilat dari arah tangga, memblokir satu-satunya jalan turun ke lantai 1. Lidah api menari liar di dinding, membakar foto-foto keluarga yang terpajang di sana. Aku melihat bingkai foto wisuda TK Raffi meleleh, wajahnya yang tersenyum berubah menjadi gumpalan plastik hitam yang mengerikan. Rasa takut melumpuhkanku sejenak. Kakiku terasa dipaku ke lantai. Namun, di tengah kepanikan itu, telingaku menangkap suara teriakan. Suara ibu, "Raffi, Raffi bangun nak, cepat keluar."
Suara itu terdengar dari arah kamar Raffi yang berada di ujung lorong, lebih dekat ke tangga darurat di balkon belakang. Aku mendengar suara gedebuk langkah kaki berat ayah, diikuti suara batuk Raffi yang merengek. "Ayah, ibu!" teriakku sekuat tenaga, mencoba menembus kebisingan api yang menderu. "Aku di sini, Rina di sini." Asap semakin tebal, membuatku terbatuk hebat hingga dadaku sakit. Aku menyipitkan mata, mencoba melihat sosok orang tuaku di ujung lorong. Melalui celah asap dan api, aku melihat bayangan mereka. Ayah sedang menggendong Raffi, membungkus tubuh anak itu dengan selimut tebal. Ibu ada di belakangnya, mendorong punggung ayah agar bergerak lebih cepat menuju pintu balkon belakang. Mereka bergerak menjauh dariku. "Ibu!" teriakku lagi. Kali ini dengan keputusasaan yang merobek tenggorokan. "Tolong aku nggak bisa lewat." Lidah api di tengah lorong semakin membesar, menciptakan dinding pemisah yang mematikan antara aku dan mereka. Kayu lantai di depanku berderak patah, memuntahkan percikan api ke udara. Ibu menoleh sekilas, hanya sekilas. Aku melihat matanya yang terbelalak, penuh teror dan air mata. Tatapan kami bertemu selama 1 detik yang terasa seperti selamanya. "Rina!" Mulutnya bergerak, tapi suaranya tak terdengar jelas. Lalu ayah berteriak, "Cepat Bu, atapnya mau rubuh, bawa Raffi!" Dan begitu saja, ibu berbalik, dia mengikuti ayah dan Raffi menghilang di balik pintu balkon yang kemudian tertutup, meninggalkan aku sendirian di sisi lorong yang salah. Mereka pergi. Mereka meninggalkanku. Rasa dingin yang aneh merambat di tulang punggungku, kontras dengan panas yang membakar kulitku. Kenyataan itu menghantamku lebih keras daripada asap yang menyesakkan paru-paru. Di saat hidup dan mati, pilihan mereka tetap sama. Raffi adalah prioritas. Aku adalah opsi. Nggak mungkin. Aku mundur perlahan, air mata bercampur keringat mengalir deras di pipiku. "Jangan tinggalkan aku." Sebuah ledakan kecil terjadi ketika lampu hias di dinding pecah karena panas. Pecahannya berhamburan ke lantai. Aku tersentak, sadar bahwa meratapi nasib hanya akan membunuhku lebih cepat daripada api ini. Aku membanting pintu kamar, menutup kembali akses api dari lorong. Napasku memburu, cepat dan dangkal. Kamarku kini terasa seperti oven raksasa. Asap mulai merembes masuk melalui celah bawah pintu, membawa serta janji kematian yang sunyi. Aku berlari ke arah jendela. Kamarku berada di lantai 2, menghadap ke halaman samping yang sempit. Aku menarik grendel jendela dan mendorongnya kuat-kuat. Macet. Sialan, umpatku sambil memukul kaca. Kayu kusen jendela ini sudah tua dan memuai karena panas, membuatnya terkunci rapat. Aku melihat ke sekeliling kamar dengan panik, mencari benda keras apapun. Kursi belajar. Aku menyambar kursi kayu itu, mengayunkannya sekuat tenaga ke arah kaca jendela. Prang! Kaca pecah berhamburan. Udara malam yang segar menyerbu masuk, bercampur dengan asap yang keluar dari kamarku. Aku menjulurkan kepala keluar, menghirup oksigen dengan rakus. Di bawah sana, jarak ke tanah terlihat begitu jauh dan gelap. Tidak ada apa-apa selain semak berduri dan pagar beton. Di belakangku, pintu kamar mulai bergetar. Suara retakan kayu terdengar semakin nyaring. Api sedang berusaha mendobrak masuk. Cat di pintu mulai mengelupas, melepuh seperti kulit yang terbakar. Aku terjebak. Rasa takut akan kematian kini bercampur dengan rasa sakit hati yang mendalam. Bayangan ibu yang berbalik badan terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Mereka menyelamatkan Raffi. Mereka melupakanmu, Rina. Tolong, teriakku ke arah jalanan yang sepi, meski aku tahu suaraku mungkin tak akan didengar siapapun. Tolong, ada orang di sini. Asap di dalam kamar semakin pekat, membuat pandanganku kabur. Aku merosot di bawah jendela, memeluk lututku yang gemetar. Panasnya semakin tak tertahankan. Rasanya kulitku akan meleleh sebentar lagi. Apakah ini akhirnya? Apakah aku akan mati di sini, menjadi abu yang akan mereka sapu nanti? Sementara mereka hidup bahagia karena matahari mereka selamat. Tidak, aku tidak mau mati sebagai korban yang terlupakan. Kemarahan tiba-tiba menyulut semangatku.
lebih panas dari api yang mengepungku. Aku harus keluar. Aku harus hidup, setidaknya untuk menatap mata mereka dan bertanya kenapa mereka meninggalkanku. Aku kembali berdiri, menatap lubang jendela yang penuh pecahan kaca tajam. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melompat atau aku akan hangus bersama kamar yang selama ini menjadi penjaraku. Pintu kamarku akhirnya menyerah. Dengan suara dentuman keras, daun pintu itu roboh, membiarkan lidah api raksasa merangsek masuk, menyambar tirai dan karpet. Panasnya menyengat punggungku, waktuku habis. Aku memanjat kusen jendela, mengabaikan kaca yang menggores telapak tangan dan kakiku. Aku menatap kegelapan di bawah sana, menarik nafas panjang terakhir yang berbau asap, dan membiarkan tubuhku jatuh ke dalam kehampaan malam. Udara di dalam kamar terasa berat, seolah-olah oksigen telah disedot paksa oleh kekuatan tak kasat mata, digantikan oleh kabut kelabu yang menyesakkan dada. Aku terbatuk hebat, terbangun dari tidur yang gelisah bukan karena mimpi buruk, melainkan karena realitas yang jauh lebih mengerikan. Mataku terasa perih, berair seketika saat asap tebal menyergap penglihatan. Suara gemeretak kayu yang patah dan desis api yang rakus terdengar begitu dekat, terlalu dekat. "Mama, Papa," panggilku dengan suara parau. Tenggorokanku terasa kering dan sakit, seakan baru saja menelan pasir panas. Tidak ada jawaban, hanya deru angin panas yang menderu dari balik celah pintu kamar. Kepanikan mulai merambat naik dari perutku, mencengkeram jantung hingga detaknya terasa menyakitkan di telinga. Aku melompat turun dari tempat tidur, kakiku gemetar hebat saat menyentuh lantai yang mulai terasa hangat. Insting pertamaku adalah lari keluar, mencari orang tuaku, mencari jalan keluar dari neraka yang tiba-tiba menyergap rumah kami ini. Aku bergegas menuju pintu. Tanpa berpikir panjang, tanganku terulur untuk meraih gagang pintu logam itu. "Ah!" Aku menjerit, menarik tanganku secepat kilat. Rasa sakit yang tajam dan menyengat langsung menjalar dari telapak tangan hingga ke bahu. Gagang pintu itu bukan sekedar hangat, ia panas membakar. Kulit telapak tanganku terasa melepuh seketika. Aku menatap pintu kayu kamarku dengan tatapan horor. Di sela-sela bingkai pintu, cahaya orange kemerahan berkedip-kedip liar, disertai asap hitam yang kini mendesak masuk lebih agresif melalui celah bawah pintu. "Tolong, tolong, kebakaran!" teriakku sekuat tenaga, mengabaikan rasa perih di paru-paru setiap kali aku menarik nafas. Aku memukul-mukul pintu dengan kepalan tangan kiri, berharap ada seseorang di balik sana yang mendengarku. Namun, yang terdengar hanyalah gemuruh api yang semakin menjadi-jadi, melahap apa saja yang ada di lorong depan kamarku. Tidak ada suara langkah kaki mama, tidak ada teriakan papa yang biasa menenangkan. Hening yang mencekam di tengah hiruk-pikuk kehancuran ini jauh lebih menakutkan dari api itu sendiri. Apakah mereka sudah keluar? Atau tidak boleh memikirkan kemungkinan terburuk. Asap semakin tebal. Kamarku yang dulu adalah tempat perlindungan ternyaman, kini berubah menjadi peti mati yang perlahan dipanggang. Pandanganku mulai kabur. Kepala terasa pening, seolah dihantam benda tumpul berkali-kali. Aku sadar, jika aku tetap berdiri di depan pintu ini, menunggu keajaiban yang tak kunjung datang, aku akan mati lemah sebelum api sempat menyentuh kulitku. Aku mundur terhuyung-huyung, terbatuk semakin keras hingga rasanya dadaku mau pecah. Mataku menyapu sekeliling ruangan dengan liar, mencari celah, mencari harapan. Lemari pakaian? Tidak mungkin. Kolong tempat tidur? Itu sama saja bunuh diri. Pandanganku terhenti pada satu titik di seberang ruangan. Jendela. Di sana, di balik tirai tipis yang mulai menghitam karena jelaga, ada kaca bening yang memisahkan neraka ini dengan dunia luar. Jendela itu menghadap ke halaman samping rumah. Itu satu-satunya jalan. Namun, jarak dari kamarku di lantai 2 ke tanah cukup tinggi. Keraguan sempat menyelinap, membisikkan ketakutan akan patah tulang atau kematian akibat jatuh. Tetapi, kemudian hawa panas di punggungku meningkat drastis.
Aku menoleh sekilas dan melihat cat di pintu kamarku mulai mengelupas. Kayu di sekitarnya mulai menghitam dan berasap. Waktuku tidak banyak. Mungkin hanya hitungan detik sebelum api mendobrak masuk. Aku harus keluar. Aku harus hidup. Bisiku pada diri sendiri mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang terserak. Aku berlari menerjang asap menuju jendela. Tanganku gemetar saat mencoba membuka kuncinya, namun macet. Engsel tua itu seakan menolak bekerja sama di saat paling kritis. Panik kembali menyerang. Aku mengguncang bingkai jendela dengan frustrasi, berteriak tanpa suara. Napasku semakin pendek, oksigen menipis. Aku tidak bisa membukanya, aku harus menghancurkannya. Mataku tertuju pada kursi belajar kayu yang berat di sudut ruangan. Tanpa mempedulikan tenagaku yang mulai terkuras, aku menyambar kursi itu, mengangkatnya setinggi mungkin dengan kedua tangan yang gemetar. Ayolah Rina, kamu bisa! Dengan sisa tenaga terakhir dan jeritan putus asa, aku mengayunkan kursi itu sekuat tenaga menghantam kaca jendela. Perang! Suara pecahan kaca terdengar begitu nyaring, memecah kebisingan api. Angin malam yang dingin seketika menyerbu masuk, bercampur dengan asap panas yang keluar. Perbedaan suhu itu menciptakan pusaran udara kecil yang membuat api di balik pintu semakin meraung, seolah marah karena mangsanya mencoba kabur. Aku tidak punya waktu untuk berpikir. Aku memanjat naik ke bingkai jendela. Pecahan kaca yang masih menempel di bingkai kayu itu tajam dan bergerigi, siap mencabik apa saja. Saat aku menumpukkan berat badanku untuk keluar, aku merasakan sayatan-sayatan tajam mengiris kulit lengan dan kakiku. Rasa perih itu nyata, darah hangat mengalir, tapi adrenalin mematikan rasa sakit itu menjadi sekedar sensasi tumpul. Aku melihat ke bawah, gelap, hanya ada samar-samar cahaya dari lampu jalan di kejauhan dan bias api dari jendela lantai bawah. Tinggi sekali, ketakutan akan ketinggian mencengkram kakiku, membuatku membeku sesaat di ambang jendela. Namun, ledakan kecil terdengar dari arah pintu kamar, diikuti semburan api yang akhirnya berhasil menembus kayu. Hawa panas menyambar punggungku, menjilat ujung rambutku. Sekarang atau tidak selamanya, Tuhan lindungi aku, doaku dalam hati. Aku memejamkan mata rapat-rapat, menahan napas, dan mendorong tubuhku ke depan, membiarkan gravitasi mengambil alih. Detik itu terasa melambat, sensasi melayang di udara, angin yang menerpa wajah, dan kekosongan di perutku. Lalu, hantaman itu datang. Tubuhku menghantam semak-semak tebal sebelum akhirnya berguling keras ke tanah berumput. Bunyi krak terdengar, entah ranting yang patah atau tulangku, aku tidak tahu. Rasa sakit yang luar biasa menghunjam bahu dan pinggul kananku, membuat pandanganku berkunang-kunang menjadi gelap sesaat. Napasku tersentak keluar dari paru-paru karena benturan keras itu. Aku terbaring diam selama beberapa detik, terengah-engah, mencoba merasakan apakah aku masih hidup. Rasa sakit berdenyut di sekujur tubuh, terutama di lengan dan kaki yang tadi tergores kaca, kini bertambah perih karena gesekan dengan ranting semak. Darah segar merembes membasahi baju tidurku, lengket dan hangat. Dengan mengerang kesakitan, aku mencoba bangkit. Setiap gerakan mengirimkan sinyal protes dari otot dan tulangku. Aku merangkak menjauh, menyeret kakiku yang terasa kaku, menjauh dari bangunan yang kini telah berubah menjadi monster merah menyala itu. Setelah merasa cukup aman, aku membalikkan badan dan menatap ke atas. Pemandangan di depanku membuat ari mata yang sejak tadi tertahan, akhirnya tumpah ruah. Jendela kamarku, tempat aku baru saja melompat, kini memuntahkan lidah api yang besar. Seluruh lantai 2 rumahku telah dikuasai oleh si jago merah. Api menari-nari dengan liar, melahap kenangan, melahap foto-foto, melahap tempat di mana aku tumbuh besar. Cahaya oranye itu menerangi malam dengan cara yang paling tragis, diiringi suara sirine pemadam kebakaran yang sayup-sayup terdengar mendekat dari kejauhan. Mama, Papa, isaku lirih, suaraku hilang ditelan gemuruh api.
Aku sendirian di halaman rumput yang dingin, berdarah dan kesakitan menatap nanar pada rumah yang sedang meregang nyawa. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang keluar dari pintu depan. Tidak ada sosok orang tuaku yang berlari keluar memanggil namaku. Hanya ada api, asap, dan keputusasaan yang mulai merayap dingin di hatiku, lebih dingin dari angin malam yang menusuk tulang. Aku mencengkram rumput di bawah tanganku, menahan rasa sakit fisik dan batin yang bercampur aduk. Aku selamat dari pintu terlarang itu, aku berhasil menembus jendela harapan itu, tapi harga yang harus kubayar terasa terlalu mahal. Di tengah keremangan malam yang diterangi bara kehancuran, aku menyadari satu hal yang menakutkan. Hidupku baru saja berubah selamanya, dan malam panjang ini baru saja dimulai. Paru-paruku rasanya seperti diisi serpihan kaca setiap kali aku menarik napas. Udara malam yang dingin terasa tajam menusuk tenggorokan, kontras dengan hawa neraka yang baru saja kulalui. Aku ambruk di rerumputan halaman depan yang basah oleh embun, terbatuk-batuk hebat hingga rasanya isi perutku ingin keluar. Asap hitam berguling-gulung naik ke langit malam, diiringi suara gemeretak kayu yang dimakan api di belakangku. Rumah kami, tempat aku tumbuh besar, tempat aku menyimpan rahasia-rahasia kecil di balik lemari, kini melolong dalam jilatan lidah api yang tak kenal ampun. Kakiku gemetar hebat, bukan hanya karena lelah, tapi karena sisa adrenalin yang perlahan surut, digantikan oleh rasa sakit yang mulai menjalar. Kulit di lengan kananku terasa perih dan melepuh, jejak panas dari gagang pintu yang tadi kupaksa terbuka. Namun, rasa sakit fisik itu entah kenapa terasa jauh, seolah tubuhku sedang menunda penderitaan demi memastikan satu hal, bahwa aku selamat. Ibu, ayah, gumamku serak, suaranya hampir hilang ditelan deru api. Aku memaksa tubuhku untuk bangkit, menyeret langkah menjauhi panas yang masih menyengat punggung. Mataku yang berair karena asap menyapu sekeliling dengan panik. Di mana mereka? Ketakutan baru menyergapku, lebih dingin daripada malam ini. Bagaimana jika mereka masih di dalam? Bagaimana jika aku satu-satunya yang berhasil keluar? Pikiran itu membuatku ingin berteriak, ingin kembali menerjang masuk meski itu sama saja bunuh diri. Namun, sebelum kakiku sempat melangkah, pandanganku menangkap pergerakan di seberang jalan. Di bawah sorot lampu jalan yang temaram, di trotoar yang aman, mereka berdiri. Waktu seolah berhenti. Suara gemuruh api meredup menjadi denging panjang di telingaku. Di sana, ibu sedang berlutut memeluk erat tubuh kecil Raffi. Wajah ibu basah oleh air mata, tapi bukan air mata kesakitan. Itu air mata kelegaan. Ayah berdiri di samping mereka, tangannya melingkar protektif di bahu ibu, matanya menatap nanar ke arah rumah kami yang terbakar. Mereka membentuk satu unit keluarga yang utuh, solid dan lengkap, tanpa aku. Raffi terlihat bersih, dia mengenakan jaket tebal yang membalut piyamanya. Tidak ada jelaga di wajahnya, tidak ada luka bakar di lengannya. Dia bahkan sedang memegang boneka beruang kesayangannya. Mereka punya waktu untuk memakaikan jaket, mereka punya waktu untuk mengambil boneka itu. Lututku lemas, kali ini bukan karena asap, tapi karena hantam kenyataan yang menghujam ulu hati. Aku berdiri di sini, hangus, berdarah dan sendirian, sementara mereka berdiri di sana, tak tersentuh. Lalu, ayah menoleh. Tatapan kami bertemu di tengah hiruk-pikuk suara sirine pemadam kebakaran yang mulai terdengar dari kejauhan. Aku mengharapkan teriakan histeris. Aku mengharapkan mereka berlari menyeberang jalan, memelukku, memeriksa lukaku. Namun, yang kudapati adalah sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Mata ayah membelalak, bukan lega, melainkan terkejut. Seolah-olah dia melihat hantu, seolah-olah kemunculanku dari balik tirai api adalah sebuah anomali yang tidak masuk dalam skenario penyelamatan mereka. Ibu mendongak mengikuti arah pandang ayah. Saat melihatku, pelukannya pada Raffi justru mengerat. Mulutnya terbuka sedikit, namun tidak ada suara yang keluar. Aku melangkah tertatih menyeberangi aspal. Setiap langkah terasa berat, seperti menyeret jangkar besi.
Jarak di antara kami hanya beberapa meter, tapi rasanya terbentang jurang yang tak berdasar. "Rina," suara ibu terdengar kecil, gemetar, seakan dia tidak percaya aku nyata. Aku berhenti tepat di hadapan mereka. Bau hangus dari tubuhku menyurak, mengalahkan bau parfum laundry yang masih tercium samar dari jaket Raffi. Aku menatap mereka satu persatu, mencari secuil saja rasa bersalah yang mungkin bisa menyelamatkan hatiku yang mulai retak. "Kalian," suaraku parau, pecah di tengah kalimat. "Kalian di sini?" Ayah berdehem, mencoba menguasai diri. Topeng kewibawaannya retak sesaat sebelum ia pasang kembali dengan tergesa. Kami panik, Rin. Api itu membesar terlalu cepat. Asapnya tebal sekali di lantai bawah. Lantai bawah? Aku mengulang kata itu dengan nada kosong. Kamarku di lantai atas, sama seperti kamar Raffi. Mereka harus melewati pintu kamarku untuk menyelamatkan Raffi. "Kalian bangunin Raffi," ucapku, bukan pertanyaan, tapi sebuah pernyataan fakta yang menyakitkan. Mataku beralih ke adikku yang menatapku dengan mata bulatnya yang polos, tak mengerti badai apa yang sedang terjadi di antara kami. "Kalian punya waktu ambil jaket, kalian punya waktu ambil boneka." "Rina, mengertilah," sela ibu, suaranya naik 1 oktav, defensif. "Raffi punya asma, kalau dia menghirup asap sedikit saja, dia bisa..." Ibu tidak menyelesaikan kalimatnya, seolah itu adalah pembenaran mutlak atas apa yang baru saja terjadi. "Dan aku," potongku, air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh, perih melintasi pipiku yang luka. "Aku nggak butuh napas, Bu. Aku nggak bisa mati ya." Hening yang mencekam menyelimuti kami, lebih bising dari sirine mobil pemadam yang kini berhenti di depan rumah. Petugas-petugas mulai berlarian, berteriak memberi instruksi, menyemprotkan air ke bangunan yang kini tinggal rangka. Tapi bagiku, dunia telah menyusut hanya pada 3 orang di hadapanku ini. Ayah memalingkan wajah, tidak berani menatap mataku. Itu adalah jawaban yang paling jujur. Dia tidak bisa menatapku karena dia tahu bahwa dalam hitungan detik yang menentukan hidup dan mati tadi, mereka telah membuat pilihan, dan pilihan itu bukan aku. "Kami kira kamu sudah keluar," kata ayah pelan, nyaris berbisik. Alibi yang terdengar begitu tipis dan rapuh. Aku tertawa, tawa yang kering, sumbang dan menyedihkan. "Kalian gak pernah manggil nama aku. Aku gak dengar satu pun teriakan yang manggil namaku. Itu tidak benar." Ibu setengah berteriak, air matanya kini mengalir deras karena rasa bersalah yang mulai menggerogoti. "Kami panik, Rina. Kami pikir kamu. Kalian pikir aku apa? Kalian pikir aku gak penting?" teriakku. Raffi mulai menangis karena mendengar bentakanku. Ibu langsung menyembunyikan wajah Raffi di dadanya, menenangkannya dengan bisikan lembut yang dulu selalu menjadi obat bagiku, tapi kini terdengar seperti racun. "Ses, sudah Vi, jangan takut, ada ibu." Pemandangan itu merobek sisa-sisa pertahananku. Lihatlah mereka, keluarga bahagia yang melindungi permata berharga mereka. Sementara aku hanyalah sisa. Aku adalah barang yang tertinggal saat evakuasi. Seorang petugas medis menghampiri kami, memutus ketegangan yang menyesakkan itu. Mbak butuh pertolongan medis, lengan itu terlihat parah." Aku menatap petugas itu, lalu kembali menatap orang tuaku. Ayah tampak lega ada orang lain yang datang, seolah itu membebaskannya dari keharusan untuk menjelaskan kenapa dia membiarkan putrinya hampir terpanggang hidup-hidup. "Tolong bawa dia," kata ayah kepada petugas itu, nadanya kembali otoriter, berusaha mengambil kendali situasi. "Anak saya terluka," kata anak saya, terdengar begitu asing di telingaku sekarang. Aku mundur selangkah saat petugas itu hendak menyentuh bahuku. "Nggak usah," tolakku dingin. "Aku bisa jalan sendiri." "Rina, jangan keras kepala," tegur ayah. Alisnya menukik tajam. "Lukamu perlu diobati." Aku menatap ayah lekat-lekat, menatap langsung ke dalam manik matanya yang coklat sama seperti milikku. Malam ini, api tidak hanya melahap rumah kami. Api itu telah membakar habis jembatan yang menghubungkan aku dengan mereka.
Luka ini bakal sembuh ya, kataku pelan, namun setiap katanya ku tekan dengan penuh emosi. Tapi yang kalian lakuin malam ini, itu yang gak akan pernah sembuh. Tanpa menunggu jawaban mereka, aku berbalik. Aku berjalan menuju ambulans sendirian, membiarkan petugas medis menuntunku. Aku tidak menoleh lagi ke belakang. Aku tidak ingin melihat mereka memeluk Raffi lagi. Aku tidak ingin melihat rumah yang hancur itu lagi. Malam itu, di tengah hiruk-pikuk sirene dan cahaya lampu rotari yang berputar-putar menyilaukan, aku menyadari satu hal yang jauh lebih mengerikan daripada kematian. Bahwa terkadang, orang yang seharusnya menjadi tempatmu berlindung adalah orang pertama yang akan melepaskan tanganmu saat badai datang. Rumahku sudah jadi abu, dan keluargaku baru saja mati di mataku. Tepat saat aku selamat dari api. Kehancuran ini bukan karena kebakaran, tapi karena kenyataan bahwa aku sendirian. Benar-benar sendirian. Bau cat murah dan aroma lembab dari tembok yang belum kering benar menyambut hidungku setiap pagi. Ini adalah rumah kontrakan sementara kami, sebuah kotak beton kecil di pinggiran kota yang disewa ayah setelah rumah kami habis dilahap api 3 minggu lalu. Tempat ini asing, dingin, dan terasa seperti penjara tanpa jeruji. Perban di lengan kananku sudah dibuka oleh dokter kemarin lusa. Kulit yang dulunya mulus, kini berganti menjadi jaringan parut berwarna merah muda yang ganjil, sedikit berkerut, dan terasa kaku setiap kali aku menggerakkan siku. Dokter bilang itu akan memudar seiring waktu, tapi aku tahu jejak itu tak akan pernah benar-benar hilang, sama seperti ingatan malam itu. "Rina, ayo makan dulu. Ibu masak sup ayam kesukaanmu." Suara ibu terdengar dari arah dapur yang hanya berjarak 5 langkah dari tempatku duduk di sofa tua. Nadanya terdengar terlalu riang, terlalu dibuat-buat. Ada upaya keras di sana, sebuah usaha putus asa untuk menambal retakan yang menganga di antara kami. Aku bangkit dengan malas, menyeret langkah menuju meja makan kecil yang rayot. Di sana, ayah sudah duduk, memegang sendok dengan tatapan kosong yang langsung berubah menjadi senyum canggung begitu melihatku mendekat. Adikku, Dika, sedang asyik mengunyah paha ayam, satu-satunya orang di ruangan ini yang tampaknya tidak memikul beban dosa atau trauma. "Duduk nak, ini ibu ambilkan bagian dada ya, tanpa kulit kan?" Ibu menyendokkan nasi dan potongan ayam ke piringku dengan gerakan cepat, seolah takut aku akan berubah pikiran dan lari keluar. Aku menatap piring itu, sup ayam. Dulu, ini memang makanan yang bisa membuatku merasa hangat saat sedang flu atau sedih. Tapi sekarang, uap panas yang mengepul dari mangkuk itu hanya mengingatkanku pada hawa panas yang menyesakkan dada malam itu. Panas yang membakar gorden kamarku, sementara mereka sudah berada di halaman depan, memeluk Dika erat-erat. "Terima kasih," gumamku pelan, nyaris tanpa suara. Kesiningan menyelimuti meja makan. Hanya denting sendok beradu dengan piring keramik murah yang mengisi udara. Sesekali ayah berdehem, mencoba mencairkan suasana yang membeku, tapi lidahnya keluh. Aku tahu apa yang mereka rasakan. Rasa bersalah itu menguar lebih tajam daripada aroma bawang goreng di atas supku. "Lukamu apa masih gatal?" tanya ayah akhirnya, suaranya parau. Ia menatap lenganku sekilas, lalu membuang muka. Tak sanggup melihat bukti kelalaiannya sendiri. "Sedikit," jawabku singkat sambil mengaduk sup tanpa selera. "Tapi tidak apa-apa, sudah biasa. Ibu sudah belikan salep yang paling bagus." Setelah ibu cepat meletakkan gelas air di sampingku. Tangannya gemetar sedikit saat menyentuh punggung tanganku. Kata apoteker, kalau dipakai rutin, bekasnya bisa hilang total. "Nanti malam ibu oleskan ya." Aku menarik tanganku perlahan, menghindari sentuhan itu. "Aku bisa sendiri, Bu." Penolakan halus itu membuat senyum ibu luntur. Ia terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku melihat luka di matanya, tapi anehnya, hatiku tidak tergerak. Dulu, melihat ibu sedih adalah hal yang paling kubenci. Sekarang, rasanya hampa. Rasa sakit di hatiku sudah terlalu penuh. Tidak ada ruang lagi untuk empati bagi orang-orang yang meninggalkanku di tengah kobaran api. Mereka berusaha keras, sangat keras.
Sejak kejadian itu, mereka membelikanku baju-baju baru, buku-buku baru, bahkan membiarkanku memilih kamar tidur duluan di kontrakan sempit ini. Tapi semua itu terasa seperti sogokan, seperti uang tutup mulut, agar aku tidak menanyakan pertanyaan yang paling menakutkan. Kenapa aku tidak diingat? Rina, panggil ayah lagi. Kali ini lebih serius. Ia meletakkan sendoknya. Ayah dan ibu, kami ingin kamu tahu kalau kami sangat bersyukur kamu selamat. Kami, ayah bersyukur aku selamat atau bersyukur karena tidak perlu mengurus pemakaman satu anak lagi, potongku tajam. Kalimat itu meluncur begitu saja, dingin dan berbisa. Ayah tersentak, wajahnya memucat. Ibu menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tertahan. Dika berhenti makan, menatap kami bergantian dengan bingung. Rina, kok ngomongnya begitu? Suara ibu bergetar hebat. Kami sayang sekali sama kamu, nak. Kejadian itu musibah, panik. Semua terjadi begitu cepat, gelap, asap di mana-mana. Asap di mana-mana, ulangku, menatap lurus ke mata ibu. Tapi ibu ingat menggandeng Dika. Ayah ingat mengambil surat-surat berharga di laci meja depan. Tapi tidak ada satupun yang ingat kalau anak sulungnya masih tidur di kamar belakang. Itu tidak sengaja, Rina, demi Tuhan. Ayah setengah berseru, nada frustrasi mulai merembes keluar. Kami kira kamu sudah keluar lewat pintu samping. Ayah berteriak memanggilmu. Tapi ayah tidak mengecek, balasku datar. Emosiku tidak meledak-ledak, ia mengalir tenang seperti sungai dalam yang menghanyutkan. Ayah berteriak dari halaman, bukan? Setelah aman. Mereka terdiam. Kebenaran itu menggantung di udara, berat dan tak terbantahkan. Minggu-minggu ini, aku mencoba merasionalisasi semuanya. Aku mencoba berpikir bahwa itu adalah insting manusiawi untuk menyelamatkan yang paling kecil, yang paling lemah. Dika baru 8 tahun. Wajar jika ia menjadi prioritas. Tapi logika itu tidak bisa menyembuhkan rasa sakit saat aku terbangun di rumah sakit, sendirian dengan paru-paru penuh jelaga. Sementara mereka baru datang 1 jam kemudian setelah memastikan Dika baik-baik saja di tenda pengungsian. Aku bukan marah karena Dika diselamatkan. Aku marah karena aku dilupakan. Seolah-olah keberadaanku adalah opsi, bukan prioritas. Aku berdiri, mendorong kursi ke belakang dengan suara berdecit yang nyaring. Aku sudah kenyang. Rina, habiskan dulu, bujuk ibu. Air mata kini menetes di pipinya. Kamu butuh tenaga. Untuk apa? Untuk berpura-pura kita keluarga bahagia yang baru saja lolos dari maut. Aku menggeleng pelan. Aku mau tidur. Aku berjalan meninggalkan meja makan, masuk ke dalam kamar sempit yang hanya berisi kasur busa di lantai dan tumpukan kardus baju. Aku menutup pintu, memutar kuncinya, dan menyandarkan punggungku di sana. Dari balik pintu, aku bisa mendengar isak tangis ibu yang pecah dan suara ayah yang mencoba menenangkannya dengan bisikan-bisikan tak berdaya. Dulu, suara itu akan membuatku keluar dan memeluk mereka. Tapi kini, jarak di antara kami bukan lagi sekedar pintu kayu tipis ini. Jarak itu adalah jurang menganga yang tercipta dari 1 malam penuh api. Aku merosot duduk di lantai, menatap lenganku yang cacat. Luka ini memang sembuh, tapi luka di dalam sana, luka yang mengatakan bahwa aku adalah nomor 2, bahwa aku bisa ditinggalkan, justru semakin bernanah setiap kali mereka mencoba bersikap manis. Malam itu, di kamar yang gelap dan asing, aku tidak menangis. Air mataku sudah kering. Sebagai gantinya, sebuah tekad dingin mulai tumbuh. Aku tidak bisa terus-menerus menunggu mereka menjelaskan kenapa aku ditinggalkan. Karena jawaban mereka bahwa itu tidak sengaja hanya akan menyakitiku lebih dalam. Ketidaksengajaan adalah bentuk pengabaian yang paling jujur. Itu artinya, di alam bawah sadar mereka, aku memang tidak ada. Aku menarik sebuah buku catatan dari tumpukan kardus, bukan buku pelajaran, melainkan buku harian yang berhasil selamat karena terselip di tas sekolahku yang kebetulan ada di ruang tamu, bukan di kamar. Halamannya agak hangus di bagian pinggir dan berbau asap. Aku membuka halaman baru,
mengambil pulpen, dan mulai menulis satu kalimat tanya yang selama ini menghantuiku. Bukan tentang kenapa, tapi tentang validasi ingatanku sendiri. Apakah benar mereka mengira aku sudah keluar, atau apakah mereka lari begitu saja? Aku perlu tahu detailnya. Aku perlu tahu kronologi pasti malam itu, bukan versi yang sudah dipoles dengan rasa bersalah dan permintaan maaf, tapi kebenaran mentah. Tetangga, petugas pemadam, atau mungkin rekaman CCTV dari toko kelontong di seberang rumah kami yang terbakar. Rasa percaya pada orang tuaku telah hangus bersama rumah kami. Jika aku ingin sembuh, aku tidak bisa mengandalkan cinta mereka yang ternyata bersyarat dan pelupa. Aku harus berdiri di atas kakiku sendiri, mencari kebenaranku sendiri, dan belajar menerima bahwa mungkin, hanya mungkin, dalam kisah hidupku sendiri, akulah satu-satunya pahlawan yang akan datang menyelamatkan. Dari balik pintu, aku menarik sebuah buku catatan dari tumpukan kardus. Bukan buku pelajaran, melainkan buku harian yang berhasil selamat karena terselip di tas sekolahku yang kebetulan ada di ruang tamu, bukan di kamar. Halamannya agak hangus di bagian pinggir dan berbau asap. Aku membuka halaman baru, mengambil pulpen, dan mulai menulis satu kalimat tanya yang selama ini menghantuiku. Bukan tentang kenapa, tapi tentang validasi ingatanku sendiri. Apakah benar mereka mengira aku sudah keluar, atau apakah mereka lari begitu saja? Aku perlu tahu detailnya. Aku perlu tahu kronologi pasti malam itu. Bukan versi yang sudah dipoles dengan rasa bersalah dan permintaan maaf, tapi kebenaran mentah. Tetangga, petugas pemadam, atau mungkin rekaman CCTV dari toko kelontong di seberang rumah kami yang terbakar. Rasa percaya pada orang tuaku telah hangus bersama rumah kami. Jika aku ingin sembuh, aku tidak bisa mengandalkan cinta mereka yang ternyata bersyarat dan pelupa. Aku harus berdiri di atas kakiku sendiri, mencari kebenaranku sendiri, dan belajar menerima bahwa mungkin, hanya mungkin, dalam kisah hidupku sendiri, akulah satu-satunya pahlawan yang akan datang menyelamatkan. Malam semakin larut, dan suara hujan mulai turun membasahi atap seng kontrakan. Suaranya bising, tapi setidaknya itu meredam suara tangis ibu di ruang tengah yang tak kunjung berhenti. Aku memejamkan mata, memeluk lutut, dan membiarkan dinginnya tembok meresap ke pulhungku, mengeraskan hati yang sudah mulai membatu. Suara detak jam dinding di ruang rawat inap ini terasa seperti palu godam yang menghantam kepalaku berulang kali. Tik, tok, tik. Setiap detiknya merekam keheningan yang mencekik antara aku, ibu, dan ayah. Bau antiseptik yang tajam menusuk hidungku, bercampur dengan aroma samar perban yang membungkus sebagian lengan dan kakiku. Luka bakar ini terasa perih, berdenyut seirama dengan jantungku yang memburu, namun rasa sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan lubang menganga yang kini bersarang di dadaku. Ibu duduk di kursi samping tempat tidurku. Tangannya yang gemetar sibuk mengupas sebuah apel. Kulit apel yang terputus-putus jatuh ke piring kecil, mencerminkan betapa tidak fokusnya dia saat ini. Sementara ayah berdiri di dekat jendela, memunggungi kami, menatap kosong ke arah parkiran rumah sakit yang basah diguyur hujan sore. Mereka ada di sini. Secara fisik, mereka hadir. Namun, rasanya ada tembok kaca tebal dan tinggi yang memisahkan kami. Tembok yang dibangun dari api, asap, dan sebuah keputusan fatal yang mereka buat malam itu. "Rin, makan dulu ya sedikit." Suara ibu memecah keheningan. Nadanya lembut, terlalu lembut. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan barang pecah belah yang retak. Dia menyodorkan potongan apel ke arah mulutku. Aku memalingkan wajah. Rasa mual tiba-tiba mendesak naik ke tenggorokan. Bukan karena apel itu, tapi karena kepura-puraan ini. Seolah-olah semuanya baik-baik saja. Seolah-olah kami adalah keluarga normal yang sedang menghadapi musibah biasa, bukan sebuah keluarga yang baru saja hancur karena pengkhianatan naluriah. "Aku tidak lapar," jawabku.
Suaraku parau, kering seperti kerongkonganku yang masih terasa terpapar asap panas. Ayah berbalik perlahan, wajahnya terlihat 10 tahun lebih tua. Lingkaran hitam di bawah matanya begitu pekat. "Rina, kamu harus makan supaya cepat pulih. Dokter bilang." "Dokter bisa menyembuhkan kulitku, Pak," potongku cepat. Mataku menatap tajam ke arahnya, menuntut keberanian yang selama berhari-hari ini aku kumpulkan. Tapi dokter tidak bisa menjelaskan kenapa aku ada di sini sendirian malam itu. Kalimat itu meluncur begitu saja, tajam dan dingin. Udara di ruangan itu seketika membeku. Ibu meletakkan pisau dan apelnya dengan gerakan kaku. Bunyi denting pisau beradu dengan piring keramik terdengar begitu nyaring, menyakitkan telinga. Inilah saatnya. Aku tidak bisa menahannya lagi. Bayangan malam itu kembali berputar di kepalaku seperti film rusak yang terus diulang. Panas yang menjilat kulit, asap yang menyesakkan paru-paru, dan teriakan ngeri saat aku menyadari pintu kamar orang tuaku terbuka lebar, tetapi tak ada siapapun yang menenggok ke kamarku. Mereka sudah lari, membawa Raffi, meninggalkan aku. "Kenapa?" tanyaku lagi. Kali ini suaraku bergetar hebat. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, panas dan mendesak. "Kenapa kalian meninggalkanku? Apa aku tidak cukup berharga untuk diselamatkan?" Ibu terisak pelan, menutup mulutnya dengan tangan. "Ya Tuhan, Rina, jangan bicara begitu, Nak. Kamu segalanya bagi kami." "Segalanya?" Aku tertawa getir, sebuah tawa yang berakhir dengan ringisan karena rasa sakit di wajahku. "Kalau aku segalanya, kenapa aku bangun di tengah api sendirian? Kenapa yang aku lihat hanyalah punggung kalian yang menjauh menggendong Raffi?" Ayah melangkah mendekat, tangannya terulur hendak menyentuh bahuku yang tidak diperban, tapi aku menyentakkan tubuhku menjauh. Penolakan itu membuat ayah mematung, wajahnya pias, dipenuhi rasa bersalah yang begitu dalam hingga rasanya bisa diraba. "Maafkan kami, Rina." Ayah akhirnya bersuara, suaranya pecah. Dia menarik kursi lain dan duduk di hadapanku, menyejajarkan tingginya denganku. Dia tidak lagi berusaha menyembunyikan air matanya. Pria yang selama ini ku kenal tegar, kini luruh di hadapanku. Itu adalah detik-detik yang kacau. Semuanya terjadi begitu cepat. "Aku butuh alasan, Pak, bukan sekadar kata maaf," desakku. Rasa sakit di hatiku berubah menjadi amarah yang menuntut pembenaran. Aku butuh logika di balik tindakan mereka agar aku tidak gila. Ayah menunduk, menatap lantai ubin yang putih bersih. Tangannya meremas-remas satu sama lain. Malam itu, api menyebar dari arah dapur. Asap sudah memenuhi lorong. Saat kami terbangun karena alarm, pikiran kami kosong, benar-benar kosong karena panik. Ayah mengambil napas panjang, seolah mengumpulkan sisa-sisa keberanian untuk mengakui dosa terbesarnya. Kami mendengar Raffi berteriak, dia menangis histeris. Di otak kami saat itu hanya ada satu insting, Raffi masih kecil, dia baru 10 tahun, dia tidak bisa apa-apa. Aku menahan napas, menunggu kelanjutannya, meski aku tahu kalimat berikutnya akan menghancurkanku. Kami pikir, ibu menyela, suaranya tersendat-sendat di sela tangisannya. Dia menatapku dengan mata yang basah kuyup. Kami pikir, kamu sudah bangun. Kami pikir, kamu lebih kuat. Kamu kakak Rina. Kamu berasumsi kamu sudah bisa menyelamatkan diri sendiri. Kamu selalu mandiri. Kamu selalu bisa diandalkan. Dalam kepanikan itu, kami berlari ke kamar Raffi, menyambarnya dan insting menyuruh kami segera keluar karena atap mulai runtuh. Kami pikir kamu ada di belakang kami. Pengakuan itu keluar, telanjang dan jujur. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada balok kayu yang menimpa kakiku saat kebakaran. Kami pikir kamu lebih kuat, kamu kakak, kamu mandiri. Jadi itulah alasannya. Karena aku lebih tua, karena aku dianggap kuat, karena selama ini aku tidak pernah menyusahkan mereka, aku menjadi tidak prioritas di saat genting. Keandalan dan kemandirian yang selama ini kubangun, yang selama ini mereka puji, ternyata menjadi bumerang yang nyaris membunuhku. Karena aku bisa,
Mereka merasa tidak perlu membantu. Sedangkan Raffi, dia diselamatkan karena dia dianggap lemah, karena dia butuh perlindungan, karena dia anak kecil yang berharga. Tapi aku juga anak kalian, jeritku, melepaskan segala sesak yang menghimpit dada. Aku baru 17 tahun, Pa, Ma. Aku juga takut api. Aku juga butuh dituntun keluar. Hanya karena aku bisa masak sendiri, bisa pulang sekolah sendiri, bukan berarti aku bisa menahan api. Kami tahu, Rina. Kami tahu dan kami salah besar. Ayah meraih tanganku. Kali ini aku terlalu lemas untuk menolaknya. Genggamannya erat, basah oleh keringat dingin. Begitu sampai di luar dan menyadari kamu tidak ada, ayah mencoba masuk lagi. Demi Tuhan, Rina, ayah mencoba masuk lagi. Tapi petugas pemadam kebakaran menahan ayah. Api sudah terlalu besar. Ayah berteriak memanggil namamu sampai suara ayah habis. Aku melihat kesungguhan di mata ayah. Aku melihat penyesalan yang tulus di mata ibu. Mereka tidak berbohong. Mereka memang menyesal. Mereka hancur melihat kondisiku. Namun, pengakuan itu tidak menyembuhkan lukaku. Justru sebaliknya, itu membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat di sudut hatiku. Rasa resentimen, rasa iri hati. Selama bertahun-tahun, aku selalu mengalah pada Raffi. Makanan, mainan, perhatian. Mengalahlah, kamu kan kakak, begitu kata mereka selalu. Dan aku menerimanya sebagai bentuk kedewasaan. Tapi malam itu membuktikan bahwa dalam hierarki cinta mereka, dalam hitungan detik yang menentukan hidup dan mati, nyawaku ada di urutan kedua. Raffi adalah prioritas karena kerentanannya, dan aku adalah opsi kedua karena kekuatanku. Kenyataan itu terasa sangat pahit, sebuah fakta yang tidak bisa diubah meski dengan ribuan kata maaf. Maafkan Mama sayang, maafkan Mama. Ibu kini memeluk kakiku yang terbungkus selimut, menangis sejadi-jadinya. Aku membiarkan mereka menangis. Aku membiarkan ayah menggenggam tanganku dan ibu memeluk kakiku. Tapi hatiku terasa dingin. Ada bagian dari diriku yang mati malam itu di dalam api, dan pengakuan ini mengonfirmasi bahwa bagian itu tidak akan pernah hidup kembali. Hubungan kami tidak akan pernah sama lagi. Kepercayaan buta seorang anak pada orang tuanya bahwa mereka akan selalu menjadi pelindung utamaku telah hangus menjadi abu. Aku mengantuk, ucapku pelan memotong tangisan mereka. Itu bohong, aku tidak mengantuk sama sekali. Aku hanya tidak sanggup lagi melihat wajah mereka. Aku tidak sanggup melihat bukti nyata bahwa aku selamat bukan karena diselamatkan oleh orang tuaku, tapi karena keberuntungan semata. Ayah mengangguk cepat, menghapus air matanya dengan kasar. Ya. Istirahatlah, Nak. Kami akan ada di sini. Kami tidak akan pergi kemana-mana. Kalian sudah pergi, batinku menjerit. Kalian sudah pergi saat aku paling membutuhkan kalian. Aku memejamkan mata, membiarkan kegelapan mengambil alih. Namun di balik kelopak mataku, aku tidak melihat kedamaian. Aku melihat siluet dua orang dewasa yang berlari menjauh, meninggalkan seorang gadis remaja yang terbatuk-batuk dalam kepulan asap, sendirian menghadapi maut hanya karena dia dianggap cukup kuat untuk tidak ditolong. Dan pemikiran itu membakar hatiku lebih panas daripada api manapun. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui celah gorden kamarku dengan cara yang terasa asing. Debu-debu halus menari di dalam sorotan cahaya itu, tampak seperti sisa-sisa reruntuhan dari badai emosi yang menghantam rumah ini semalam. Aku terbangun dengan mata yang bengkak dan kepala yang berdenyut nyeri, sisa dari tangisan panjang yang menguras habis air mataku. Namun, ada sesuatu yang berbeda saat aku menatap langit-langit kamar. Rasa takut yang biasanya mencengkeram dadaku setiap pagi, kini telah hilang, digantikan oleh kehampaan yang aneh namun melegakan. Semuanya sudah terbongkar, rahasia itu, pengakuan itu, dan ledakan amarah yang selama bertahun-tahun kutahan, semuanya telah dimuntahkan. Rumah ini tidak lagi menyimpan misteri, hanya menyisakan puing-puing kenyataan yang pahit.
Aku bangkit dari tempat tidur, menyeret langkahku menuju kamar mandi. Di depan cermin, aku menatap pantulan wajahku sendiri. Rina yang ada di cermin itu tampak berantakan, tetapi sorot matanya tidak lagi redup. Ada ketajaman baru di sana, sebuah kesadaran bahwa aku masih berdiri tegak meski fondasi duniaku baru saja diguncang hebat. Aku membasuh wajah dengan air dingin, membiarkan sensasi beku itu menyadarkanku sepenuhnya. Hari ini adalah hari pertama dari sisa hidupku. Hidup di mana aku tidak lagi hidup dalam penyangkalan. Saat aku membuka pintu kamar dan melangkah keluar menuju ruang makan, keheningan menyambutku. Biasanya, keheningan di rumah ini terasa mencekam, penuh dengan ketegangan yang tidak terucap. Namun kali ini, keheningan itu terasa final, seperti udara di pemakaman setelah semua pelayat pulang. Ayah dan ibu sudah ada di sana. Ayah duduk dengan cangkir kopinya, menatap kosong ke arah jendela. Ibu sedang mengoleskan selai ke atas roti, tetapi gerakannya lambat dan tidak bertenaga. Ketika mereka menyadari kehadiranku, gerakan mereka terhenti sejenak. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada senyum palsu. Topeng keluarga bahagia yang selama ini kami kenakan telah hancur berkeping-keping di lantai ruang tamu semalam. Aku menarik kursi dan duduk di seberang mereka. Bunyi kaki kursi yang bergesekan dengan lantai terdengar begitu nyaring. "Rina," suara ibu terdengar parau, seolah kerongkongannya dipenuhi pasir. "Kau mau makan?" Aku menatap roti di tangannya, lalu beralih menatap matanya. Mata itu tampak lelah dan ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak melihat sosok otoritas yang menakutkan atau sosok pelindung yang kudambakan. Aku hanya melihat seorang wanita tua yang rapuh, yang telah melakukan kesalahan fatal dan tidak tahu cara memperbaikinya. "Tidak, Bu, aku hanya ingin minum air," jawabku datar. Ayah berdehem, mengubah posisi duduknya dengan tidak nyaman. Ia tidak berani menatap mataku. Pria yang dulu kuanggap sebagai pahlawan, yang titahnya adalah hukum di rumah ini, kini tampak mengecil. Rasa hormat dan kekaguman yang dulu kupaksakan untuk ada, kini menguap begitu saja. Yang tersisa hanyalah rasa kasihan. Kasihan karena mereka memilih kebohongan daripada kejujuran, dan kini mereka harus hidup di antara puing-puing kepercayaan yang mereka hancurkan sendiri. "Kami," ayah memulai, suaranya berat. "Kami tidak tahu harus bicara apa lagi padamu, Rina." "Tidak perlu bicara apa-apa lagi ya," potongku pelan. Tidak ada nada tinggi, tidak ada bentakan, hanya fakta. Semuanya sudah jelas. Kata-kata manis atau permintaan maaf tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Kalian melakukan apa yang kalian lakukan, dan aku adalah dampaknya. Mereka terdiam. Kebenaran itu memang pahit, sepahit empedu yang pecah di lidah. Namun, menelannya adalah satu-satunya cara untuk sembuh. Aku menyadari bahwa menunggu mereka berubah, menunggu mereka menjadi orang tua impian yang ada di buku cerita adalah kesia-siaan. Mereka adalah manusia yang cacat, yang dikuasai ego dan ketakutan mereka sendiri. Dan tragisnya, mereka adalah orang tuaku. Aku meminum air putihku dalam satu tegukan panjang, lalu meletakkan gelas itu kembali ke meja. Suaranya berdenting pelan. "Aku akan mulai mengemasi barang-barangku," ucapku. Mata ibu membelalak. Kau mau pergi? Kemana? Ini rumahmu, Rina. Ini bangunan tempat aku tinggal, Bu. Tapi ini bukan rumah," koreksiku. "Aku tidak akan pergi hari ini, mungkin juga tidak minggu depan. Aku butuh waktu untuk menata segalanya. Tapi aku tidak bisa tinggal di sini selamanya dengan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Hubungan kita tidak akan pernah sama lagi." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata ibu dan ayah menunduk semakin dalam. Dulu, pemandangan ini akan membuatku merasa bersalah setengah mati. Aku akan berlutut, meminta maaf karena telah membuat mereka sedih dan mengorbankan perasaanku sendiri demi kenyamanan mereka. Tapi tidak hari ini. Rasa bersalah itu tidak lagi memiliki kuasa atasku. Aku meninggalkan meja makan itu tanpa menoleh lagi. Kembali ke kamarku, aku duduk di tepi ranjang dan menarik napas panjang. Rasanya sesak, namun melegakan di saat yang bersamaan. Ini adalah perasaan merdeka.
Aku mulai membuka laci meja belajarku, memilah barang-barang, foto-foto masa kecil, hadiah-hadiah ulang tahun yang diberikan tanpa ketulusan, surat-surat penghargaan sekolah yang dulu ku kejar mati-matian hanya demi seulas senyum bangga dari mereka. Aku memandang semua itu dengan perspektif baru. Benda-benda ini adalah artefak dari masa lalu, dari versi diriku yang haus validasi. Tanganku terhenti pada sebuah bingkai foto tua. Kami bertiga di pantai, tersenyum lebar ke arah kamera. Siapapun yang melihat foto ini akan mengira kami adalah keluarga paling bahagia di dunia. Kebohongan yang terekam indah dalam kertas foto glossy. Perlahan, aku mengeluarkan foto itu dari bingkainya. Aku tidak merobeknya. Aku tidak membakarnya. Kebencian hanya akan mengikatku pada mereka selamanya, sama kuatnya dengan cinta. Aku tidak ingin membenci mereka. Aku ingin melepaskan mereka. Aku meletakkan foto itu di dalam sebuah kotak kardus di sudut kamar, bersama dengan barang-barang lain yang tidak akan kubawa ke masa depanku. Membangun kembali hidup dari abu kehancuran bukanlah hal yang mudah. Rasanya seperti mencoba menyusun kembali vas keramik yang sudah menjadi debu. Tidak akan pernah bisa kembali ke bentuk asalnya. Tapi mungkin aku tidak perlu kembali ke bentuk asal. Mungkin aku bisa membentuk sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kuat dari tanah liat yang tersisa. Aku mengambil buku harian baruku. Halamannya masih bersih, pupih dan menunggu untuk ditulis. Aku memaafkan diriku sendiri, tulisku di baris pertama. Tinta hitam itu meresap ke dalam kertas, menegaskan niatku. Aku memaafkan diriku karena pernah begitu naif. Aku memaafkan diriku karena pernah membiarkan diriku terluka demi menjaga keutuhan ilusi keluarga ini. Dan yang paling penting, aku memaafkan diriku karena menyadari bahwa aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Sore harinya, aku memberanikan diri keluar rumah, bukan untuk pergi jauh, hanya duduk di taman kompleks. Angin sore menerpa wajahku, membawa aroma rumput yang baru dipotong. Aku melihat anak-anak berlarian, tertawa lepas, dikejar oleh orang tua mereka. Ada rasa nyeri di dada melihat pemandangan itu, sebuah duka cita untuk masa kecilku yang hilang. Namun, aku tidak memalingkan wajah. Aku menerima rasa sakit itu. Aku membiarkannya hadir, duduk di sampingku, lalu membiarkannya berlalu bersama hembusan angin. Pelajaran terbesar yang kudapatkan bukanlah tentang bagaimana memaafkan orang lain, melainkan bagaimana menemukan nilai diri sendiri ketika orang yang seharusnya melindungimu justru yang paling melukaimu. Aku berharga, bukan karena aku anak mereka, bukan karena prestasi yang kuraih untuk mereka, tapi karena aku adalah aku. Matahari mulai terbenam, melukis langit dengan warna jingga dan ungu yang memar. Indah, meski menyiratkan akhir, sama seperti hubunganku dengan orang tuaku. Matahari lama telah terbenam, dan malam akan datang. Tapi aku tahu, esok pagi matahari yang baru akan terbit. Dan kali ini, aku akan menyambutnya dengan mataku sendiri, bukan melalui kacamata yang dipasangkan oleh orang lain. Aku berdiri, membersihkan debu dari celanaku. Langkahku terasa ringan saat berjalan pulang. Bukan pulang ke rumah mereka, tapi pulang ke dalam diriku sendiri. Tempat di mana aku akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ku cari. Abu masa lalu masih ada di sana, tentu saja. Tapi aku tidak akan membiarkannya menguburku. Aku akan menggunakannya sebagai pupuk untuk menumbuhkan kehidupan yang baru.